Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatimatuz Zahro dengan NIM. Perkenalkan nama saya Fatimatuz Zahro dengan NIM 190810201246. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas saya, yaitu tugas teknik proyeksi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhsyih. Dengan tugas di sini kami disuruh mencari 150 data time series dengan kurs jual apa saja. Di sini saya mengambil informasi kurs jual dari SAR pada periode 1 Januari 2019 sampai 22 Agustus 2019. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan saya. Teknik proyeksi bisnis di sini adalah seni atau ilmu untuk memperkirakan bisnis di masa depan. Teknik proyeksi bisnis di sini juga adalah suatu cara atau pendekatan untuk menentukan ramalan atau perkiraan mengenai sesuatu di masa yang akan datang. Nah, di sini tugas dari untuk pengumpulan tugas UASnya di sini saya mengambil dari informasi kurs SAR Saudi Arabia. Di sini ada 150 data time series dengan dikerjakan mengikuti beberapa metode yang sudah dijelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Yang pertama di sini adalah autokorelasi lag. Di sini lag 1 sini seperti yang saya tampilkan di Excel, informasi kurs jual SHR periode 1 Januari 2019 sampai 22 Agustus 2019. Ini nomor tanggal kurs jualnya. Di sini sampai 150 data juga kurs belinya. Lalu di sini kita menghitung YT min K. Cara menghitung YT min K di sini adalah sama dengan data periode pada kurs jual periode pertama, itu kita taruh pada YT min K. Lalu untuk yang kedua sama, data periode kurs jual pada periode kedua, kita taruh pada data periode kedua. Untuk ke bawah sama, lalu YT untuk masuk ke YT min Y-nya adalah sama dengan SAM C6. C6 adalah kurs jual dari periode pertama dikurangi dengan Y ini, dengan I4. Ini adalah Y bar 3.798,9704. Nah, Y bar di sini adalah diperoleh dari rata-rata dari kurs jual, average dengan rumus sama dengan average C6 sampai dengan C155. Jadi rata-rata dari kurs jual itu kita taruh pada kolom I, pada Y bar. Nah, kembali ke YT min Y, di sini untuk rumusnya ke bawah itu mengikuti. Dan untuk YT min Y, min K, min Y, itu rumusnya adalah sama dengan C6 kurs jual pada periode pertama dikurangi dengan I4, yaitu Y bar atau rata-rata dari kurs jual. Untuk ke bawah kita mengikuti dari rumus yang pertama. Lalu untuk YT min Y dikali YT min K min Y. Nah, di sini YT min Y-nya sudah diketahui pada kolom F, dan untuk YT min K min Y-nya kita udah mencari pada kolom G. Lalu untuk pengerjaannya sama dengan sum F7 pada kolom F7 YT min Y-nya dikalikan dengan SG. Dikalikan pada kolom G periode ke-7. Nah, ini. Jadi F dikali G. F7 dikali G7 sama dengan hasilnya ini. Nah, untuk ke bawah kita hanya mengikuti. Nah, untuk YT min Y pangkat 2 itu kita mengambil dari kolom F dengan cara sama dengan SAM F6 pangkat 2. Nanti hasilnya seperti ini. Untuk ke bawah mengikuti dari rumus yang pertama. Bawah. Nah, sehingga ini salah, sehingga sama dengan untuk R-nya sama dengan ini kolom H dibagikan dengan kolom I. Nah, ini untuk sebagai data acuan untuk menghitung hipotesisnya nanti di belakang. Nah, ini itu R. H itu adalah YT min Y min
perkalian dari YT min Y dikalikan dengan YT min K min Y. Terus dibagi dengan hasil dari perhitungan YT min Y pangkat 2. Untuk lag 2 itu sama, yang membedakan dari lag 1 adalah ketika kita menghitung lag 2 berarti kita akan mengosongi 2 kolom periode dari periode pertama. Jadi untuk periode ketiga kita mengambil dari data dari kurs jual periode pertama. Nah, untuk lag 3 juga sama, kita akan mengosongi 3 kolom periode dari periode pertama. Jadi untuk periode pertama dari kurs jual kita taruh di data ke-4. Jadi 3 kolom kita kosongi. Lag 3 sama, lag 4, 5, 6 sampai ke 12 itu juga sama, kita akan mengosongi 12 kolom dari periode pertama. Lalu periode pertama pada kurs jual kita taruh di kolom ke-13 pada lag 12. Nah, untuk uji hipotesisnya, hasil dari kesimpulan dari penghitungan autokorelasi di sini, uji korelasi hanya dilakukan pada data time series atau runtut waktu. Uji autokorelasi yang dilakukan pada data time series informasi kurs SAR atau Saudi Arabia ini menghasilkan nilai autokorelasi positif dan cenderung menurun. Autokorelasi positif adalah autokorelasi di mana error yang selalu diikuti oleh error yang sama tandanya. Misalnya ketika satu periode sebelumnya positif, maka error berikutnya akan positif. Nah, seperti di sini uji hipotesisnya, di mana hasil dari uji hipotesisnya menurun tapi bertanda positif semua. Next, selanjutnya perhitungan selanjutnya adalah moving average. Metode selanjutnya adalah moving average dan double moving average. Di sini ada data 120 data time series. Nah, kita langsung ke sheet yang forecasting. Di sini lebih lengkap, di mana moving average, ada data moving average, double moving average, dan forecasting atau peramalan. Nah, moving average di sini adalah peramalan rata-rata bergerak. Di sini saya mengambil 5 data periode kelima, di mana periode data pertama sampai kelima kita kosongi, kita langsung loncat pada kolom ke-6, di mana itu adalah rata-rata dari data kurs jual pada periode pertama sampai periode kelima. Jadi sama dengan average buka kurung C6 sampai dengan C10. Sama dengan hasilnya 3.775,688. Nah, untuk yang kedua, untuk moving average kedua itu sama, di mana kita mengambil average C7 sampai C11. Average C7 di sini adalah data kurs jual pada periode kedua sampai dengan data kurs jual dari periode ke-6. Jadi kita mengambil rata-rata dari data kurs jual periode kedua sampai ke-6. Jadi ke bawah begitu sama. Jadi mengikuti rumus yang atas. Lalu untuk double moving average. Double moving rata-rata bergerak ganda atau double moving average. Di sini metode rata-rata bergerak pada double moving average ini adalah menggunakan dihitung 2 kali pada bahasa istilah mudahnya itu kita menghitung rata-rata bergeraknya 2 kali. Di mana yang kurs jual kita sudah hitung dengan menggunakan metode moving average. Lalu untuk double moving average kita hitung lagi. Jadi kita hitung 2 kali. Setelah kita menghitung moving average, kita hitung lagi dengan rata-rata double moving average. Namanya juga double. Jadi 2 kali perhitungan rata-rata. Nah, jadi untuk di sini kita mengambil sama 5 periode, di mana
kita mengambil jadi double moving average-nya kita taruh di kolom periode ke-11. Jadi untuk perhitungannya kita mengambil dari 5 periode pertama sampai ke-5 pada data moving average. Ini untuk rumusnya adalah sama dengan average D11 sampai dengan D15, di mana D11 ini adalah data periode pertama pada moving average sampai dengan sampai dengan data periode kelima. Jadi rata-rata dari periode pertama sampai ke periode kelima pada data moving average. Nah, untuk AT-nya itu sama dengan rumusnya adalah sama dengan SAM buka kurung 2 dikali D16 dikurangi dengan E16. D16 di sini adalah moving average dan dikurangi dengan E double moving average. Hasilnya akan seperti ini. Untuk rumus ke bawah akan mengikuti. Nah, untuk forecast-nya, untuk BT sama dengan SAM 2/4 dikali D16 moving average dikurangi dengan E16 double moving average. Nah, ini hasilnya untuk BT. Nah, untuk forecast atau peramalan, di sini sama dengan rumusnya sama dengan SAM buka kurung F16 di sini adalah AT ditambah dengan G16. G16 adalah BT. Jadi ini adalah hasil dari forecast pada double moving average dan juga hasil dari moving average dan double moving average. Lalu selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai error pada single moving average dan juga double moving average. Nah, yang pertama kita kita akan menjelaskan tentang nilai error single moving average. Nah, di sini kita akan mengacu pada data single moving average. Nah, yang moving average yang ini, di mana E-nya sama dengan C11 dikurangi D11. E-nya C11 di sini adalah kurs jual dikurangi dengan moving average pada periode pertama. Untuk ke bawah itu sama, AE sama dengan, untuk AE-nya sama dengan ABS dari E11. Yang membedakan adalah di mana ketika dalam kolom E itu terdapat minus, negatif, maksud saya negatif, hasil negatif, ketika di ABS-kan itu akan berubah menjadi positif. Nah, untuk PE itu adalah rumusnya I11 dibagi C11. I11 adalah hasil dari E, perhitungan E. Lalu untuk C11-nya itu adalah kurs jual. Jadi E dibagi dengan kurs jual sama dengan, ini hasilnya. Untuk ke bawah kita sama mengikuti rumus yang atas. Untuk yang AP di sini adalah sama seperti AE, itu adalah ABS dari PE, yaitu merubah dari bentuk negatif kepada bentuk positif. Lalu SE, untuk rumus SE di sini adalah I11 dikali E11. Jadi SE ini adalah E pangkat 2. Jadi 18,102 dikali dengan 18,102. Lalu untuk pembilang dan penyebut, untuk pembilangnya itu adalah kita mengambil dari SE-nya, sedangkan untuk penyebutnya kita menghitung SAM sama dengan C11 kurs jual pada periode ke-11 dikurangi C10 kurs jual pada periode 10. Nah, untuk ke bawah sama. Jadi lalu untuk selanjutnya saya akan lanjutkan kepada MSE, ME, MAD, MPE, MAP, MSE, dan RMSE. Jadi MSE di sini adalah MSE itu dihitung dengan menjumlahkan kuadrat. Jadi ME itu dihitung dengan rata-rata dari ME itu dengan cara sama dengan average I kolom I11 kolom I pada baris 11 sampai dengan rata-rata kolom I 156. Mohon maaf, seharusnya ini 155 sebentar. 5 enter. Nah, itu adalah rata-ratanya. Dan MAD itu juga sama. Average ini juga ada kesalahan. Nah, untuk rata-rata dari ME ini adalah 0,78189. Lalu untuk rata-rata MAD-nya itu adalah F sama dengan average sama D11 sampai dengan J155. Nah, untuk average ini
kolom MAP itu harusnya 155. Nah, sama dengan baik, selanjutnya untuk ME moving average di sini rata-ratanya adalah sama dengan rata-rata dari sama dengan average dari I11 sampai dengan I155 adalah 0,78186. Lalu untuk MAT di sini adalah mean absolute deviation. Ini adalah rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan kenyataannya. Nah, di sini adalah untuk MAD ini adalah kesalahan mutlak. Ini untuk rata-rata kesalahan mutlaknya di sini adalah cukup besar, di mana hasilnya adalah 19,071. Lalu untuk yang MPE di sini adalah rata-rata kesalahan dengan mengukur perbandingan jumlah error dibagi jumlah periode peramalan data. Jadi MPE di sini sangat efektif untuk mengetahui apakah suatu hasil peramalan selama periode tertentu itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi untuk MPE di sini adalah rendah, di mana 0,000173. Lalu untuk yang MAPE ini adalah mean absolute percentage error, merupakan ukuran kesalahan relatif. MAPE biasanya lebih berarti dibandingkan MAD karena MAPE menyatakan persentase kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi persentase kesalahan terlalu tinggi dan terlalu rendah. Nah, untuk MAPE-nya itu dihasilkan 0,0095. Nah, untuk MAPE-nya adalah 0,005. Nah, untuk MSE ini adalah dihitung dengan mengalihkan kuadratkan kesalahan peramalan pada setiap periode dan membandingkan dengan jumlah periode peramalan. Jadi untuk MSE-nya ini adalah 1291,827. Nah, untuk SQRT-nya nih. Lalu untuk kesalahan error pada double moving average. Nah, ini E-nya itu untuk yang double moving average kita mengacu pada ini, pada kolom E double moving average. E-nya sama dengan C16 adalah kurs jual pada periode ke-16 dikurangi dengan E16. E16 adalah double moving average pada kolom E. Nah, tadi. Lalu untuk AE-nya sama dengan ABS, P16 itu juga sama seperti tadi adalah untuk merubah dari bentuk negatif kepada bentuk positif. Untuk PE-nya rumusnya sama dengan P16 dibagi dengan C16. P16 adalah E, ini. Lalu yang C16 adalah kurs jual di depan. Lalu AP di sini adalah sama ABS jadi merubah dari bentuk negatif kepada bentuk positif. Lalu SE-nya sama dengan P16 dikalikan dengan P16. Jadi SE sama dengan E pangkat 2. Lalu untuk pembilangnya hasil dari SE dan untuk penyebutnya sama dengan SAM C16 kurs jual pada periode 16 dan dikurangi dengan kurs jual pada periode 15 dikalikan 2. Angka 2 maksud saya. Nah, untuk rata-rata dari MAD, MPE, MAPE, MSE, dan MSE ini ada di bawah. Ini adalah hasil rata-rata dari perhitungan nilai error double moving average. Selanjutnya di sini adalah exponential smoothing, peramalan alfa 0,1. Nah,
Untuk peramalan dengan exponential smoothing di sini adalah, dalam bahasa Indonesia, exponential smoothing itu disebut dengan penghalusan eksponensial, atau penghalusan eksponensial. Di exponential smoothing adalah suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbarunya, sehingga data-data tersebut akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin baru data ya semakin baru atau semakin kini data yang diperoleh, maka semakin besar pula bobotnya. Hal ini dikarenakan data yang terbaru dianggap lebih relevan sehingga diberikan bobot yang lebih besar. Jadi parameter penghalusan atau smoothing itu biasanya dilambangkan dengan alfa. Menurut para ahli, pengertian exponential smoothing di sini adalah teknik peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan di mana data diberi bobot oleh sebuah fungsi eksponensial. Jadi untuk exponential smoothing di sini untuk peramalan 0,1 kita rumusnya FT sama dengan ya kita ambil dari eh, sama kita informasi kurs GODSAR Saudi Arabia. Sini kita pada kolom D, FT sama dengan alfa 0,1. Nah, untuk C11-nya kita mengambil dari kurs jual pada periode pertama, 3.776,1. Lalu untuk yang kedua adalah sama dengan rumusnya. Rumusnya itu beda sama dengan I9 dikali C2. I9 di sini adalah alfa 1. I9 di sini adalah alfa 0,1 ini. Lalu dikalikan dengan C12. C12 kurs jual pada periode kedua ditambah dengan 1 min alfa dikali dengan C11. Nah, dikali dengan kurs jual pada periode pertama. Hasilnya akan seperti ini, untuk ke bawah akan mengikuti. Lalu untuk E-nya itu ada sama dengan C12 dikurangi D12. C12 adalah kurs jual periode kedua dikurangi dengan D12 ini. Sama dengan min 4,8484000. Untuk ke bawah sama. Untuk rumus AE-nya, selanjutnya untuk rumus AE-nya sama dengan ABS E12. ABS itu ada untuk merubah dari bentuk negatif kepada bentuk positif. Untuk PE-nya, untuk rumus PE-nya sama dengan E12 dibagi dengan C12. E12 dibagi dengan C12, kurs jual ke periode kedua. Lalu untuk AP-nya itu sama untuk AP-nya sama dengan F12 adalah AE dibagi dengan D12 dibagi dengan FT. Sama dengan ini. Jadi ini rumusnya juga sudah ada, saya cantumkan. Lalu untuk ke bawah, tadi dengan metode ini kita akan mengetahui kira-kira untuk periode yang akan datang itu berapa. Nah, ini. Untuk periode yang akan datang adalah sejumlah sekian. 3.820,273. Nah, sedangkan untuk periode sebelumnya 3.814. Jadi untuk harga kurs jualnya itu akan naik turun. Nah, untuk ME, MAD, MP, MAP ini adalah rata-rata dari jumlah keseluruhan. Average dari kolom ke 12 sampai dengan 160 ini. Next, untuk selanjutnya exponential smoothing kedua 0,2 itu sama. Yang membedakan ini adalah 0,2-nya sampai dengan 0,9. Selanjutnya di sini adalah perhitungan parameter. Perhitungan parameter. Maaf, ini ada kesalahan. Untuk perhitungan parameter di sini adalah untuk supaya kita bisa dapat mengetahui berapa alfa, delta, dan juga gamma yang akan kita gunakan untuk perhitungan whole exponential smoothing, winter exponential smoothing, dan juga ada dan metode selanjutnya.
Jadi perhitungan parameter di sini kita cantumkan kurs jualnya, lalu alfanya kita tentukan 0,3 dan juga 0,5. Lalu untuk rumusnya sama dengan ini D5 di sini adalah alfa 0,3 dikalikan dengan C6 kurs jual pada periode pertama ditambah dengan D5 alfa dikalikan dengan C6. Nah, hasilnya ini seperti ini, itu juga sama ke bawah akan sama. Dan untuk alfa 0,5 juga sama, kita kalikan. Nah, untuk ke bawah juga akan sama. Nah, lalu untuk yang errornya, nilai errornya ini tetap ya, nilai error kita mengikuti berapa nilai alfa yang kita gunakan 0,3 dan 0,5. Jadi untuk rumusnya untuk 0,3-nya untuk error 0,3 sama dengan C7 dikurangi dengan D7. C7 di sini adalah kurs jual pada periode pertama dikurangi dengan alfa hasil dari alfa 0,3. Lalu untuk error 0,5 juga sama, C7 dikurangi dengan E7 dengan alfa 0,5. Lalu SE-nya di sini adalah sama dengan F7 dikali F7. F7 di sini adalah error pada alfa 0,3 dikalikan 2. Jadi pangkat 2 error ini. Pangkat 2 dikali 2. Lalu untuk SE-nya, SE yang 0,5 juga sama. Kita mengambil dari data G7. Error yang 0,5. Nah, lalu untuk ke bawah, kita akan menghitung rata-rata dari MSE, rata-rata dari rata-rata dari SE 0,3 dan 0,5. Ini rata-rata SE 0,3 dan ini rata-rata SE 0,5. Itu sama dengan average, sama dengan average buka kurung H7 sampai dengan H15. Ini hasilnya seperti ini. Dan juga untuk 0,5-nya juga sama, RMSE-nya ini adalah SQRT-nya, SQRT dari MSE. Dan untuk dari hasil RMSE ini kita dapat ketahui berapa alfa yang harus kita gunakan. Jadi alfa yang kita pilih adalah hasil dari RMSE-nya yang paling rendah. Yang paling rendah hasilnya akan kita gunakan untuk perhitungan alfa untuk metode Holt, dan metode selanjutnya. Ini. Nah, untuk yang delta juga sama. Rumusnya delta sama dengan J5 delta 0,5 dikalikan dengan C6 kurs jual pada periode pertama ditambah dengan C5 dikali dengan C6. Untuk delta 0,8 juga sama. Oh, deltanya kita menggunakan 0,5 dan juga 0,8. Errornya juga sama, rumusnya SE juga sama. Lalu kita akan ke bawah berapa delta yang harus kita gunakan untuk periode perhitungan selanjutnya. Nah, lalu kita mencari rata-rata dari deltanya. Untuk delta 0,5 adalah sekian dan untuk delta 0,8 untuk delta 0,8 adalah sekian. Jadi untuk RMSE-nya ternyata hasil paling rendah adalah pada delta 0,5. Jadi kita untuk deltanya kita menggunakan 0,5. Lalu untuk gamma. Gamma itu untuk mencari berapa gamma yang akan kita gunakan itu juga sama parameternya. Kita gammanya itu menggunakan 0,6 dan juga 0,8. Nah, untuk rumusnya sama. Gamma 0,6 dikalikan dengan kurs jual pada periode pertama ditambah dengan gamma 0,6 dikali dengan kurs jual pada periode pertama. Nah, untuk errornya juga sama. Nih, SE-nya juga sama. Lalu kita akan melihat berapakah gamma yang akan kita gunakan untuk perhitungan metode selanjutnya. Nah, ternyata hasil gamma terrendah adalah pada 0 pada gamma 0,6. Ini 760. Jadi kita menggunakan gammanya 0,6. Next, selanjutnya adalah metode Holt exponential smoothing.
Nah, untuk hal exponential smoothing, untuk alfa dan deltanya kita mengikuti parameter yang sebelumnya, di mana alfa kita diketahui alfanya itu kita mengambil dari 0,5 dan juga deltanya juga 0,5. Lalu untuk perhitungannya sama dengan LT sama dengan C6. Ini untuk yang periode pertama. Untuk periode kedua sama dengan J5. J5. J5 di sini adalah 0,5 dikalikan dengan C6. C6 di sini adalah kurs jual pada periode pertama ditambah 1 min alfa 0,5 dikalikan dengan D6 ditambah E6. D6 adalah ini LT yang ke pertama, lalu E6-nya ini adalah TT. TT-nya ini 0. Nah, gitu. Nah, kita enter, hasilnya akan seperti ini. Untuk ke bawah itu sama. Bawah hasilnya akan sama. Nah. Jadi dengan LT itu kita akan mengetahui berapa nilai kurs jual yang berapa kira-kira peramalan kurs jual yang untuk periode selanjutnya ini. Misalnya kita kan menghitungnya sampai 150 data time series, lalu berarti kita akan mengetahui data ke 151, di mana data 100 yang data ke 150 adalah 3.814,36 dan untuk data selanjutnya adalah 3.815,83. Nah, tuh. Jadi dari situ kita dapat mengetahui data time series selanjutnya. Lalu untuk TT, ini untuk yang pertama adalah 0, yang kedua ini kita mengikuti rumusnya adalah sama dengan J6. J6 di sini adalah delta. Delta dikalikan dengan buka kurung D7. Ini LT ke-7, LT periode kedua, dikurangi D6, dikurangi periode pertama, ditambah 1 min delta, dikali dengan E6. E6 ini adalah 0. Jadi hasilnya 0. Untuk ke bawah kita mengikuti rumus yang atas. Selanjutnya di sini adalah metode Winter Exponential Smoothing. Nah, di sini pada metode Winter Exponential Smoothing atau disebut juga sebagai metode kecenderungan musiman didasarkan atas tiga persamaan pemulusan, yaitu pemulusan keseluruhan, pemulusan tren, dan juga pemulusan musiman. Jadi bentuk persamaannya ini sudah saya cantumkan di mana level, tren, dan juga sesional. Untuk rumus yang level di sini adalah sama dengan C6. C6 adalah kurs jual dari periode pertama. Lalu untuk yang kedua ini adalah sama dengan K13. K13 di sini sebelumnya ini sudah diketahui alfa, beta, dan gamanya itu dari parameter perhitungan dari sini. Dari sheet parameter perhitungan. Lalu alfanya 0,5, beltanya untuk 0,5 dan juga yang gamanya 0,6. Jadi di sini adalah K3, di sini adalah alfa. Alfanya adalah 0,5, alfa dikali dengan C7. C7 di sini adalah kurs jual pada periode kedua dibagi dengan F6. F6 di sini adalah sessionnya di sini 1. Oh, sebelumnya saya jelaskan yang ini. Level LT itu yang pertama kita ambil dari kurs jual periode pertama. Untuk trennya itu 0, untuk session ST-nya itu 0, untuk session ST-nya itu 0. Lalu ini yang level LT tadi saya jelaskan lagi, sama dengan alfa 0,5 dikalikan dengan C7. C7 adalah kurs jual pada periode kedua, lalu dibagi dengan F6. F6 ini adalah session ST, itu adalah 1, lalu ditambah 1 min alfa dikali dengan D6 ditambah E6. D6 ini adalah level LT pada periode pertama dan juga E6 adalah level tren TT pada periode pertama. Kita enter, untuk ke bawah kita rumusnya akan mengikuti. Jadi dari LT ini kita akan mengetahui periode selanjutnya, berapa peramalan harga kurs jual pada periode yang ke-151. Gitu.
Untuk yang TT, yang tren, itu untuk rumusnya sama dengan deltanya 0,5 dikali dibuka kurung D7 adalah level LT pada periode ke-7 yang ini dikurangi D6, ini dikurangi dengan periode pertama, level pada periode pertama, ditambah 1 min delta dikali dengan E6, dikali dengan ini 0. Sama dengan min 1,21. Untuk ke bawah itu sama. Untuk sesasional atau ST, ini sama dengan ya gamma yaitu gammanya itu 0,6 dikali dengan buka kurung C7 adalah kurs jual pada periode kedua dikurangi C6 kurs jual pada periode pertama ditambah dengan 1 min gamma dikali dengan F6 dikali dengan session periode pertama. Lalu untuk ke bawah juga sama, itu akan mengikuti dari rumus yang pertama. Lalu untuk forecast peramalannya sama dengan Y rata-rata T ditambah P. Itu perhitungannya sama dengan buka kurung D8. D8 adalah level pada periode ke-8 ketiga, mohon maaf, pada periode ketiga ditambah E8 pada periode ketiga, tren pada periode ketiga dikali dengan F8, sesional pada periode ketiga. Jadi dari 3 di sini kita jumlahkan dengan rumus yang ada. Lalu perhitungan errornya sama dengan C8 dikurangi G8. Jadi perhitungan errornya adalah sama dengan C8 kurs jual dikurangi dengan forecast, dikurangi dengan G forecast itu pada periode 8. Jadi ini sama. Kurs jual pada periode pada kolom 8, periode ketiga, dan juga forecast pada nomor 3. Sama dengan 2199,6. Untuk ke bawahnya itu sama. Selanjutnya di sini adalah adaptive response rate exponential smoothing. Jadi di sini adaptive response rate exponential smoothing atau disingkat dengan ARRIS itu pengembangan dari metode ARES merupakan upaya untuk mengatasi nilai konstan alfa yang tetap dengan memasukkan efek dari perubahan pola seri data ke dalam model. Dalam penerapannya, perhitungan dalam metode adaptive response rate exponential smoothing di sini tidak perlu menentukan nilai alfa terbaik. Mengapa demikian? Karena nilai alfa selalu berubah setiap periode. Tetapi yang perlu dilakukan adalah menentukan nilai parameter terbaik untuk parameter pemulusan delta. Karena nilai alfa tergantung pada nilai delta. Penentuan nilai delta yang tepat dapat menghasilkan peramalan yang dengan tingkat kesalahan atau error yang kecil. Jadi di sini untuk adaptive response rate exponential smoothing, nah kita tidak perlu menentukan nilai alfa karena nilai alfa terbaik itu karena nilai alfa itu setiap periodenya itu akan berubah-ubah. Nah untuk YT ini alfanya kita menggunakan 1, untuk YT-nya YT sama dengan C11. C11 di sini adalah kurs jual pada periode ke-11. Lalu untuk ini kita dari kurs jual periode ke-6 kita ubah, kita pindahkan. Lalu untuk FT-nya sama dengan D12, di mana D12 ini adalah hasil dari perhitungan single moving average tadi. 3 untuk FT-nya, YT-nya itu dari kurs jual, lalu FT-nya dari single moving average, dan untuk FT plus 1, ini sama dengan buka kurung W11 dikali dengan X11, W11 di sini adalah alpha, X11 adalah YT, dan ditambah dengan 1 min alpha dikali dengan Y, FT. Hasilnya seperti ini. Untuk ke bawah kita akan sama mengikuti rumus yang atas. Lalu untuk kesimpulan. Pada kesimpulannya, di sini dari metode dari perhitungan kurs jual
kurs jual Saudi Arabia periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus periode tanggal 22 Agustus tahun 2019, itu kesimpulannya dari 4 metode yaitu single exponential smoothing, Holt method dan juga Winter method dan adaptif. Ini saya mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, nilai untuk peramalan dari single exponential smoothing itu mendapatkan nilai 3.820,273 itu diperoleh dari sheet exponential smoothing 0,1 ada pada file ini juga. Lalu untuk Holt method itu mendapatkan nilai 3.815 untuk peramalan periode selanjutnya. Ada pada sheet ini juga, dan untuk winter method itu mendapatkan peramalan sebesar 1907,894, dan untuk adaptif itu mendapatkan peramalan 3.813,68. Jadi kesimpulan yang saya buat berdasarkan hasil perhitungan dari beberapa metode peramalan, menurut hasil pengerjaan saya bahwa Holt method sebaiknya lebih efektif untuk digunakan sebagai ajuan perhitungan peramalan untuk periode selanjutnya. Mengapa demikian? Karena hasil peramalan dari Holt method ini adalah sebesar 3.815,837, di mana hasil tersebut adalah yang paling mendekati dengan jumlah kurs jual negara Saudi Arabia pada tanggal 22 Agustus 2019, yaitu 3.814,36. Jadi hasil dari perhitungan peramalan Holt method itu lebih mendekati dengan nilai kurs jual pada periode terakhir data time series yang saya dapatkan. Data time series yang saya dapatkan yaitu tanggal 22 Agustus 2019. Nah, sekian pemaparan tugas ujian akhir semester dari saya, Fatimatus Zahra. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih Pak kepada Bapak Muhsi selaku dosen yang sudah memberikan banyak materi kepada kelas saya. Jika ada kesalahan dari kelas kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.